Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur bisa berjumpa kembali hari ini untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu, saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, saya yakin setiap orang ingin melihat hari-hari yang baik dalam kehidupannya. Amin, saudara. Dan untuk itu Alkitab menasihatkan supaya kita menjaga lidah kita, jangan sampai ada perkataan yang jahat dan perkataan yang menipu keluar dari mulut lidah bibir kita. Nah, apakah yang dimaksud dengan perkataan yang jahat dan apakah yang dimaksud dengan perkataan yang menipu? Saya mau mengajak kita untuk belajar dari contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab, saudara. Yang pertama, apa itu perkataan jahat? Saudara, kata jahat di situ dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai kakos. Artinya apa, saudara? Artinya perkataan yang jahat adalah perkataan yang ada niat jahat di dalamnya untuk mencelakakan orang lain, saudara. Itu yang disebut dengan perkataan jahat. Dan kita akan melihat contohnya supaya kita bisa mengerti, saudara, dari kitab Ester pasal yang ketiga. Dalam kitab Ester pasal yang ketiga, dikisahkan di situ tentang Mordekai, saudara. Pada waktu semua orang sujud untuk menghormati Haman, seorang pejabat yang jahat, saudara, Mordekai memilih untuk tetap berdiri, dia tidak mau menghormati Haman. Kenapa? Karena dia tahu Haman adalah jahat. Dan karena Mordekai tidak mau menghormati dirinya, saudara, Haman jadi marah, jadi murka. Dan karena itu dia berniat mencelakakan Mordekai. Bahkan bukan hanya Mordekai yang mau dia celakakan, tetapi juga seluruh orang Yahudi. Karena Haman tahu Mordekai adalah orang Yahudi. Dan untuk bisa melakukan niat jahatnya, maka Haman berkata kepada Raja Ahasiweros, dia berkata bahwa Mordekai tidak mau taat sama hukum, sehingga harus dihukum, bahkan seluruh orang Yahudi harus dihukum mati. Nah, saudara, itulah adalah perkataan jahat, saudara. Artinya apa? Sebenarnya kita tahu Mordekai bukan melanggar hukum. Mordekai hanya tidak mau menghormati Haman, saudara. Tapi Haman mengatakan kepada raja bahwa Mordekai tidak taat hukum. Ya, untuk apa? Supaya dia bisa mencelakakan Mordekai. Nah, itulah yang dimaksud dengan perkataan jahat, saudara. Bukan hanya kebohongan, tapi kebohongan yang disertai dengan tujuan untuk mencelakakan orang lain. Ya, dan kita tahu akhirnya apa yang terjadi, saudara? Haman sendiri yang akhirnya celaka dan dia akhirnya harus digantung, saudara. Tiang gantungan yang dia siapkan untuk menggantung Mordekai menjadi tiang gantungan yang menggantung dirinya sendiri. Ya, Haman celaka, kenapa? Karena niat jahat, perkataan jahat yang keluar dari mulutnya, saudara. Dan karena itu biarlah jangan sampai kita melakukan hal yang sama dengan Haman. Jangan sampai semarah apapun kita pada seseorang. Jangan sampai kita berkata-kata tentang orang tersebut disertai dengan niat jahat untuk mencelakakan dia. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua, apa yang dimaksud dengan perkataan yang menipu, saudara? Kata menipu di situ dalam bahasa aslinya disebutkan sebagai dolos. Artinya apa, saudara? Artinya dalam sebuah perkataan meskipun tampaknya baik, tampaknya benar, tapi sebenarnya ada kepalsuan, ada kelicikan yang terkandung di dalam perkataannya. Dan untuk bisa mengerti tentang hal ini, saya mau mengajak kita untuk belajar dari Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1-8. Dalam ayat-ayat tersebut dikisahkan, waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, maka Lazarus, Marta, dan Maria menyambut Tuhan Yesus. Ya. Dan saudara, di tengah-tengah jamuan makan di sana, saudara, tiba-tiba Maria mengeluarkan minyak narwastu, dia memecahkan buli-bulinya, dan dia meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Dan dengan segera ruangan itu dipenuhi dengan harumnya minyak narwastu. Nah, melihat hal itu, saudara, Yudas Iskariot mengatakan satu hal, saudara, yang tampaknya baik, tapi sebenarnya ada niat tidak baik, ada niat menipu untuk keuntungannya sendiri. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 5-6, Yudas Iskariot berkata demikian, saudara. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya.
Saudara, kalau kita lihat sekilas perkataan Yudas Iskariot sangat baik sekali. Sangat mulia bahkan. Dia berkata, harusnya minyak narwastu ini bisa dijual dan uangnya bisa dikasih sama orang miskin. Tapi ternyata saudara, di dalam perkataan yang baik itu terkandung niat yang licik. Dia sebenarnya bukan berniat untuk membagikan uang itu kepada orang miskin, tapi supaya dia bisa mencuri uang itu, saudara. Nah, inilah yang dimaksud dengan perkataan-perkataan yang menipu. Meskipun tampaknya indah, tampaknya baik, tampaknya benar, tapi sebenarnya perkataannya, tujuannya tidak sebaik, tidak sesuai dengan apa yang dikatakannya. Tapi tujuannya ada hal yang lain untuk keuntungannya diri sendiri. Nah, karena itu saudara, dalam keadaan apapun, bagaimanapun kita harus berusaha. Jangan sampai perkataan-perkataan kita adalah perkataan-perkataan yang tidak tulus, tidak jujur. Dengan kata lain adalah perkataan-perkataan yang menipu demi keuntungan diri kita sendiri. Biar kita takut akan Tuhan, sehingga kita selalu bisa menjaga perkataan kita, supaya dijauhkan dari niat jahat dan juga dari hal-hal yang menipu. Dan janji firman Tuhan dalam ayat 12 dari 1 Petrus 3, berkata demikian saudara, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya percaya saat kita, perkataan-perkataan kita jahat dan menipu, Tuhan akan menentang kita, saudara. Ya, tapi waktu perkataan-perkataan kita selalu baik, kita menjaga perkataan kita, jangan sampai ada niat jahat, jangan sampai ada niat-niat menipu, maka di hadapan Tuhan kita termasuk dalam orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kalau kita berseru dalam keadaan apapun, Tuhan pasti akan tolong kita. Dan karena itu, kita akan bisa melihat hari-hari baik dalam kehidupan kita. Karena itu mari saudara, dalam hidup ini bersama-sama kita selalu menjaga perkataan kita, biar jangan sampai keluar perkataan yang jahat dan perkataan yang menipu. Dan kita tahu itu nggak mudah, karena itu mari sama-sama berdoa dengan saya, supaya kita melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kita mampu melakukannya bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Tuhan. Mari satukan hati dalam doa bersama-sama. Hamba-Mu datang kepadamu Tuhan Yesus bersama dengan seluruh umat-Mu. Tolong kami dalam hidup ini, supaya kami bisa mengendalikan perkataan kami, sehingga tidak ada niat jahat di dalamnya kepada siapapun. Dan tolong kami supaya dalam keadaan apapun, kami tidak mengeluarkan perkataan-perkataan yang menipu. Kami tidak berkata-kata yang tampaknya baik, tapi sebenarnya ada maksud tersembunyi untuk kepentingan kami sendiri. Tolong kami, Roh Kudus, supaya kami bisa senantiasa berkata dengan baik, dengan niat yang tulus, dengan niat yang murni, karena anugerah-Mu. Karena kami rindu, kami melihat hari-hari yang baik di masa depan kami. Kami percaya dalam keadaan apapun, janji berkat Tuhan akan digenapi dalam hidup kami, bukan karena kekuatan kami, tapi karena kami melakukan perintah-perintah-Mu, seperti yang dituliskan dalam firman-Mu. Terima kasih, dan hari ini hamba-Mu lepaskan berkat buat umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Terimalah damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati engkau dalam segala apa yang kau kerjakan, kau usahakan, Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan memberikan kepadamu berkat jasmani dan rohani yang terbaik. Di dalam nama Yesus, berkat yang datang dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan berkat ini. Haleluya. Amin. Nah, demikian saudara perenungan kita hari ini. Biar jadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.